Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
Mari saudara, Bapak, Ibu, remaja muda, kita berdoa. Kami ingin membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami dengan kasih dan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami tidak hanya mengerti, tapi juga mau melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan kitab suci kita pada kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Saya ajak kita membaca secara bersama-sama. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan itu taulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, remaja muda. Pada kesempatan malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30. Tema yang saya usung adalah menderita untuk Tuhan. Menarik memang kalau memperhatikan tema ini, menderita untuk Tuhan. Lagi-lagi kita ngomongin soal menderita. Seolah-olah sebagai orang beragama, orang Kristen, kita akan memasuki nuansa menderita juga. Menderita untuk Tuhan. Kenapa tidak senang untuk Tuhan, begitu ya? Kenapa harus menderita untuk Tuhan? Baik, kita akan melihat itu dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, ya, di mana ada satu pergumulan yang Paulus rasakan, ya. Di sini Paulus berbicara bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau memang harus hidup, itu artinya Paulus harus memberi buah. Di sini ada satu pergumulan memang pada Paulus sebagai orang yang mencintai Tuhan. Di tengah kehidupan pelayanannya,
ada titik di mana dia merasakan ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, mengakhiri hidupnya. Sebab memang tujuan hidupnya ketika di tengah pelayanan yang tak henti-henti dia lakukan adalah mempersembahkan hidup untuk Tuhan dan menjumpai Tuhan setelah kematiannya. Pemahaman ini, pandangan ini membuat Paulus melihat kalaupun dia harus mati, maka itu keuntungan dia untuk dia akan segera bertemu dengan Tuhan Yesus yang dia layani sepanjang hidupnya. Ya. Tetapi dalam dilema ini Bapak Ibu Saudara, dia melihat jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat yang dia layani. Kalau memikirkan kesenangannya, ya dia lebih baik mengakhiri hidup. Artinya ya membiarkan dia meninggal ya, dan dia akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi dengan mata dia melihat keprihatinan pada penderitaan orang-orang Kristen saat itu karena nama Yesus. Dari banyak orang menjadi lawan yang gak suka oleh orang Kristen waktu itu, yang mencoba membuat orang-orang Kristen menderita dengan segala caranya dilakukan oleh mereka. Seolah kalau Paulus pergi maka membiarkan umat sendiri. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, di sini poinnya. Jadi poinnya ketika Paulus melihat apa yang dialami oleh umatnya, ya jemaat, dia nggak tega membiarkan mereka berjuang sendiri. Dia nggak tega dan nggak tega. Dia masih punya perasaan yang ya dia akan merasa sedih melihat umatnya yang berjuang sendiri. Ini bukan berarti bahwa Paulus hebat, dia bisa mengatasi semua penderitaan yang dialami oleh umat. Bukan. Tapi dia tahu bahwa di saat dia pernah mengalami penderitaan karena Yesus, dia dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang gak suka dengannya, bahkan terancam dia dibunuh, ya, dia selalu diburu. Betapa itu sangat tidak nyaman. Tapi juga dia mengalami ketika dia ditolong oleh banyak orang, jemaat yang mau menerimanya dalam pelariannya itu, berpindah-pindah tempat. Dia merasakan bahwa orang-orang yang menerima dia datang, melindungi dia, menolong dia itu sesuatu yang sangat luar biasa, tetap memberi semangat hidup melayani. Artinya memang Paulus merasakan sangat penting peran orang-orang lain yang mau menolong. Sebab Paulus tidak bisa berjuang sendiri. Saat dia lemah, ada orang-orang yang menguatkan dia. Saat dia kekurangan, ada orang-orang yang melimpahkan berkat buat dia. Ini luar biasa menjadi pengalaman yang bagi Paulus penting juga ia boleh ungkapkan ketika melihat jemaat Filipi dalam kondisi yang sangat kesulitan. Di tengah tekanan banyak orang yang gak suka kekristenan waktu itu. Apakah Paulus mau egois terkesan seperti itu kalau membiarkan jemaat Filipi berjuang sendiri? Tidak ada yang menguatkan lagi, tidak ada yang menolong lagi, tidak ada yang menghibur lagi? Atau bahkan pertanyaan kecil adalah untuk Paulus sendiri, mungkin dia mengatakan, haruskah aku kembali menderita? Haruskah aku kembali dalam tekanan, dalam ancaman? Haruskah aku kembali merasakan ketidaknyamanan? Sementara udah sekian puluh tahun melayani, lalu kapan dia merasakan saat-saat dia tenang dan senang, yaitu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Memang pandangan Paulus, Bapak Ibu Saudara, orang yang membacanya tentu memuji Paulus. Paulus ini hebat. Dia nggak takut mati. Tapi juga ini mempertegas kalaupun dia hidup dan tidak mau mati dulu,
Dia tidak untuk bersenang-senang, dia nggak untuk menikmati keindahan hidup, tapi dia punya misi. Dia punya misi sebagai seorang Kristen. Dia punya misi sebagai murid Yesus. Dia punya misi. Dia punya misi. Dan misi itu adalah hidup untuk Kristus. Hidup menderita juga untuk Kristus. Hidup menderita untuk Kristus. Hidupnya harus kembali menunjukkan buah-buah dalam pelayanannya bagi banyak orang. Nah, apa misi Paulus yang juga menjadi penekanan dalam bacaan kita ini? Selain dia memang menghadirkan Kristus, siap menderita buat Kristus kembali, adalah dia ingin jemaat Filipi itu menjadi jemaat yang semakin maju. Kamu makin maju, ayat 25. Bahkan jemaat Filipi menjadi jemaat yang tetap bersuka cita dalam iman. Ini dua hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Karena dua ini menunjukkan kebalikannya. Bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat Filipi bisa semakin membuat mundur kehidupan pelayanan jemaat Filipi. Membuat hidup mereka sedih, bahkan pesimis dan putus asa. Sederhananya kenapa sih jadi orang Kristen malah banyak yang musuhin, yang ngebully, banyak yang gak suka. Di mana-mana ada kesulitan. Ada aja yang mungkin mencibir. Kenapa kok banyak orang yang tidak terima kekristenan? Jadi memang kenyataan bagi Paulus melihat kalau kondisi-kondisi tekanan-tekanan dialami oleh jemaat Filipi, oleh lawan-lawan mereka, bisa membuat jemaat itu semakin mundur, dingin, lesu, bahkan mati. Dan bisa jadi meninggalkan Yesus. Karena nggak tahan. Penderitaan itu sesuatu yang tidak disukai. Akan bisa memundurkan semangat. Mengendorkan asa. Sebagai contoh, apakah di jemaat Bapak Ibu Saudara dengan kondisi dampak pandemi COVID-19 ini, di mana ibadah tidak lagi dilakukan leluasa di gedung gereja, bahkan dibatasi, ya, masih adakah warga jemaat Anda atau Anda sendiri sebagai orang Kristen tetap memilih setia bersekutu, beribadah, mengingat ibadah, paling nggak hari Minggu? Atau justru ketika nggak lagi bisa ke gereja, itu kesempatan dan alasan karena COVID, Anda mengabaikan persekutuan walaupun online, secara virtual. Kalau orang yang dulu mungkin terbiasa tidak begitu gigih bersekutu, kondisi ini bisa membenarkan sikapnya dan tidak ada yang mengawasi dan tidak ada yang memantau apakah seorang itu tetap beribadah. Jadi ini sebuah tanda kalau memang kondisi berat, sesuatu yang tidak nyaman, yang membatasi. Ya, ini bukan soal ada yang dengan sengaja membatasi ya, soal nggak beribadah di gereja. Tetapi dalam konteks ini tentu kita memahami protokol kesehatan untuk meminimalkan ya dampak pandemi COVID-19 bagi banyak orang, karena akan muncul klaster-klaster baru ya, karena orang mungkin terlalu luasa dalam sebuah interaksi. Maka ketika memang pemerintah menetapkan dalam masa PSBB untuk Jakarta diperketat, ibadah dilakukan di rumah.
Apakah sama suasananya ibadah di rumah dengan di gedung gereja? Apakah sama semangatnya sendiri di rumah atau mungkin beberapa orang saja dengan ketika bertemu banyak orang di gereja? Tentu satu hal yang kita bisa katakan nggak sama. Jadi memang ada banyak data yang sedikit saya tahu berpengaruh pada keterlibatan jemaat terhadap gerejanya di tengah pandemi COVID-19 ini. Perhatiannya, kontribusinya, yang mungkin seolah-olah akhirnya bisa disebut, ya lo bahasa saya adalah warga jemaat tanpa gereja dalam konteks gedung. Ini tantangan Bapak Ibu Saudara, ini tantangan. Ini nggak boleh dibiarkan, yang seolah-olah kita menyerah oleh kondisi sampai akhirnya layanan online virtual untuk ibadah saja kita tidak lakukan. Kita tidak pilih untuk kita kembali ibadah. Memang ini kondisi, ini keterbatasan yang ada. Tapi tentu bukan hal yang buruk untuk sebuah tujuan pemulihan untuk kesehatan umat manusia, Indonesia dan juga dunia. Memang masalah yang dialami oleh Filipi nggak sama dengan yang kita alami sekarang. Tetapi ketika Paulus melihat persoalan yang dihadapi oleh jemaat, itu juga bisa membuat kemunduran, ya, baik dalam hal jumlah kesetiaan warga jemaat dan bahkan semangat hidup beriman mereka. Ya. Oleh karena itu Paulus mau bilang, kalau saya tetap memilih kembali hadir bersama dengan umat, karena dia ingin umat itu makin maju dan bersukacita dalam iman. Yang tadi kan disebut, Paulus punya misi, tidak untuk dirinya sendiri, tapi untuk umat. Dan untuk membuat umat makin maju, untuk membuat umat makin bersukacita dalam iman, itu bukan perkara yang mudah. Nggak mudah. Itu sangat tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan dalam kondisi itulah bisa dikatakan bagaimana menderita itu sangat kuat dirasakan oleh Paulus. Tetapi kalaupun dia merasakan menderita seperti itu, kalau dia pun akhirnya bersusah kembali, mengalami ketidaknyamanan karena tentangan dan tantangan banyak lawannya, dia mau katakan, kalaupun itu menderita, saya menderita untuk Tuhan. Saya menderita untuk Tuhan. Ya. Maka dia katakan ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah ini. Jadi seolah-olah Paulus membukakan mata mereka, ya, menjadi Kristen itu adalah memang karunia yang Tuhan berikan. Kita bisa percaya kepada Kristus. Tapi juga di saat kita merasakan penderitaan karena kekristenan di tengah lingkungan sekitar, orang yang membenci kita, itu juga sebuah karunia. Karunia untuk menderita. Artinya itu sebuah pengalaman bagian dari hidup kekristenan atau sebagai murid Tuhan. Bukankah itu juga yang dialami oleh Yesus? Sebagai anak Bapa, dia juga mengalami penderitaan sebagai anak Bapa, tapi dia menderita adalah untuk Bapa. Dia menderita untuk Bapa, bukan untuk dirinya sendiri atau orang lain, tapi untuk Bapa, untuk Allah yang dia sembah, Bapa di sorga. Ya, ini kita harus mencoba memahami ulang persepsi kita. Ternyata bukan sekedar kita bisa menjadi Kristen dan terima kasih Tuhan, tapi ternyata ketika dalam menjadi Kristen kita menjumpai penderitaan karena nama Yesus, itu juga karunia. Ya memang ini nggak memuaskan ya. Kenapa sih yang jelek-jelek sana itu harus ada? Menderita, dihina,
didera atau bahkan mungkin dipermalukan oleh orang-orang sekitar yang tidak mengenal Tuhan ya. Maka kita bertanya, apa artinya? Kok kita harus menderita untuk Dia? Kita harus merasakan hinaan, dibully. Bahkan ada banyak dalam aktivitas tugas tanggung jawab kita di sebuah instansi pekerjaan yang karena kita Kristen maka kita tidak mendapat kenaikan pangkat, atau kita akhirnya dibatasi ruang gerak prestasi kita dan sebagainya. Memang nggak bisa dijelaskan juga ya. Kenapa sih justru ketika menjadi Kristen selalu ada saja kondisi yang buat kita harus merasakan kesedihan dari banyak orang yang nggak suka sama kita. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Menderita untuk Tuhan apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ada beberapa poin yang saya coba kita sama-sama renungkan. Pertama adalah ketika kita menderita untuk Tuhan, ya, menghadapi ketidakmudahan karena kita Kristen, atau orang gak suka karena kita Kristen dan lain sebagainya. Yang pertama adalah kita perlu membuktikan rasa sayang kita sama Tuhan. Di situ kita harus membuktikan rasa sayang kita. Apakah sayang hanya ketika kita dibaptis? Rasa cinta kita saat kita seolah diberkati Tuhan dengan segala kelimpahannya, kita bersyukur, kita bersuka cita. Apakah kita hanya itu mengungkapkan rasa sayang kita? Namun di saat kita karena nama Yesus dan karena kekristenan yang kita sandang, kita harus mengalami kesulitan, kita nggak lagi sayang sama Tuhan. Ini ya apa ya? Mungkin ada orang yang bilang awalnya sayang tapi kemudian jadi benci karena kesulitan dan penderitaan. Kalau orang Jakarta bilang ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Apakah seperti itu? Yang kedua, ternyata di dalam satu kondisi yang sangat tidak nyaman sebagai orang Kristen, kita diingatkan kembali pada komitmen diri kita, Bapak Ibu Saudara. Komitmen diri kita. Pengakuan iman kita waktu itu saat kita dibaptis. Kita punya komitmen diri. Apakah itu masih ada? Apakah itu masih berlaku? Kita diminta untuk kembali mengingat janji iman kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, di saat kita menderita, kita ingat Yesus. Apakah Dia akan lari dari penderitaan? Apakah Dia akan meninggalkan situasi yang sangat tidak nyaman itu? Tidak. Dia tetap berjalan. Itulah bentuk pengabdian Dia kepada Bapa. Bentuk pengabdian. Sebagai contoh misalkan juga dalam kondisi pandemi COVID-19 secara kesehatan medis, ada banyak perawat dokter yang lebih dari 100 dokter meninggal positif COVID-19. Kalau orang pikir mungkin sekarang ini kondisi yang kita nggak tahu, adakah orang tua yang tetap semangat untuk anaknya menjadi dokter misalkan dengan kondisi itu menjadi garda terdepan kesehatan untuk menghadapi COVID-19. Mungkin akan berbeda dengan dahulu. Karena ternyata dokter ataupun perawat tenaga medis dia paling depan bersentuhan dengan pasien atau kondisi COVID-19. Tapi kenapa mereka masih bertahan? Kenapa mereka masih membiarkan menghadapi kondisi itu yang sewaktu-waktu mereka bisa terkena positif COVID-19? Karena mereka menunjukkan pengabdiannya. Itu bentuk pengabdian mereka. Itu mengingatkan janji mereka, komitmen sebagai dokter di awal. Kita bicara soal dokter ya, pahlawan kesehatan. Pahlawan yang luar biasa dalam penanganan COVID-19. Dan juga bentuk sayangnya dia.
Bukan sayangnya dia secara manusiawi lahiriah, tapi sayangnya dia kepada Tuhan juga. Yang telah memberkati dia menjadi dokter, namun juga sayangnya dia kepada kemanusiaan yang harus tetap dijaga. Lalu yang keempat, Bapak Ibu Saudara, setiap orang beragama dengan segala kondisinya selalu berkaitan sikap hidupnya dengan imannya. Maka ketika seorang Kristen dengan penderitaannya, dia akan selalu mengingat akan imannya kepada Tuhan. Imannya selalu menjadi bagian yang nyata, yang dia akan tunjukkan, ungkapkan dengan segala ekspresi dan tindakan-tindakan nyata. Iman itulah yang menjadi dasar. Dia percaya yang dia lakukan adalah kesaksian yang nyata untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara remaja muda. Jadi nggak cuma bicara kata-kata, tapi dia mau bersaksi. Kenapa? Sebab dalam setiap langkah-langkah menghadapi, merasakan, mengalami penderitaan itu, dia juga bisa merasakan penyertaan Tuhan. Saya percaya seorang dokter ketika melihat pasien di rumah sakit yang terbaring karena COVID-19, dia melihat pasien itu bukan sekedar sebagai manusia, tapi melihat dengan imannya. Ketika dokter ini menolong pasien itu, dia menyertakan imannya. Dia berdoa kepada Tuhannya. Dan dia bersaksi dengan doa dan imannya itu. Yang dia tangani ini pasien ini, Tuhan berikan kesembuhan. Perhatian dokter ini kepada pasien, tutur katanya, ungkapan kesaksian imannya. Tutur kata yang penuh dengan cinta kasih, keramahan, kesopanan, yang menguatkan dengan kata-kata, menghibur dengan kata-kata kepada pasien itu. Dan pasien itu akan melihat bukan sekedar itu dokter, tapi ada seorang yang sungguh menolong dan yang diutus Tuhan untuk memberikan semangat untuk sembuh bagi pasien itu. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini sangat-sangat penting Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak semua yang kita kerjakan dalam menghadapi penderitaan itu, persoalan itu sekedar memperjuangkan dan berjuang dengan tenaga kita. Tapi ada iman di situ Bapak Ibu Saudara. Nah baiklah, mari bersama kita malam ini saya beri kesempatan untuk kita berefleksi dalam satu pertanyaan. Ya, kiranya ini membantu kita lebih memahami tema kita, menderita untuk Tuhan. Ya. Apa yang membuat seorang Kristen mau menderita buat Tuhan? Untuk melihat diri kita masing-masing. Apa yang membuat Anda mau menderita buat Tuhan? Apa yang membuat Anda masih mau melakukan firman Tuhan, apapun yang baik ya, yang Tuhan inginkan kita lakukan? Apa yang membuat Anda masih mau menghadapi sebagai orang Kristen hinaan, cemoohan, ya, menjelek-jelekan Tuhan kita dengan banyak media, menghina-hina keluarga kita karena kita Kristen? Apa yang membuat Anda masih mau menderita? Apa yang membuat Anda masih mau bertahan sebagai orang Kristen? Maka konkretnya adalah kalau saya bertanya, kenapa Anda tidak meninggalkan kekristenan? Kenapa Anda tidak meninggalkan kekristenan? Kenapa Anda tidak pindah agama saja? Kalau Anda ingin bebas dari penderitaan sebagai orang Kristen. Ya, saya harus katakan, karena memang ternyata untuk menjadi seorang Kristen itu bukan paksaan. Tapi kondisi yang tidak mudah sebagai orang Kristen terkadang membuat banyak orang memang menyerah. Justru Paulus datang kepada jemaat Filipi mau bilang, saya akan mendampingi kamu. Tapi realita yang sangat tidak mudah itu hal-hal yang betul-betul bagi Paulus memang ancaman. Tapi Paulus tetap mau hidup bersama mereka menghadapi ancaman itu. Apa yang membuat seorang Kristen mau menderita buat Tuhan?
Atau konkretnya juga apa yang membuat Anda tetap bertahan sebagai orang Kristen, tidak meninggalkan Yesus. Karena kalau Anda masih mau menderita buat Tuhan, maka Anda harus menunjukkan rasa cinta Anda. Anda harus menunjukkan pengabdian Anda, komitmen diri Anda. Dan Anda harus bersaksi akan iman Anda dengan segala sikap kehidupan ini. Perlihatkan kepada mereka. Sampai dibilang kepada musuh, kita nggak diminta untuk menghakimi, tapi diminta doakan. Doakan dan mohonkan berkat buat mereka. Itu kan gak enak banget. Itu sedikit apa nggak nyaman, seperti penderitaan begitu ya. Kok kita justru mendoakan orang yang memusuhi kita? Kok kita harus tetap baik kepada orang yang memusuhi kita? Harusnya kita lawan dong, buat dia menderita juga, dipermalukan, mempermalukan dia. Tapi enggak. Kepada suami, istri atau pasangan Anda yang berbeda agama, atau sikap keluarga besar kepada Anda yang berbeda agama, yang membuat Anda mungkin gak tahan di situ, ya, mari. Di sini saya akan lihat pada kolom komentar, Bapak Ibu Saudara, Ibu Rita Yati Danci, sebagai anak-anak Kristus kita mempunyai jaminan hidup yang kekal bersama Allah Bapa di sorga. Amin. Kita ingat janji Tuhan. Kenapa kita masih mau menderita? Kita ingat janji Tuhan. Berarti apa yang kita lakukan sekalipun tidak mudah, tidak akan sia-sia karena kita akan menerima janji Tuhan dari kesetiaan kita ini. Ya, hidup bersama dengan Allah Bapa di sorga. Ya, terima kasih Ibu Rita Yati Danci. Baik, silakan yang lain yang bisa memberikan refleksinya buat kita, ya. Di kolom komentar bisa Anda tulis. Memang sikap Paulus termasuk berani ya. Dia seolah kembali mau memasuki dunia penderitaan begitu ya. Karena orang Kristen, sebagai orang Kristen dari banyak orang yang memusuhi kekristenan. Ibu Rina Yerti Siboya, karena saya hanyalah hamba, hanya ikut perintah tuannya. Ya, jadi kita diingatkan Yesus Tuhan kita itu juga telah merasakan mengalami penderitaan. Ya, tidak diperlakukan baik, dia dihina, bahkan dia disalib. Betul-betul sangat mengerikan. Tetapi Yesus tidak lari dari penyaliban. Dia tetap menderita buat Bapa. Dia mau menuju salib. Ya. Dan di sini kita diingatkan, kalau Tuhan kita pun telah mengalami itu, kita sebagai hamba masa berlawanan dengan itu. Ya. Terima kasih Bu Rina. Mau belajar untuk mengikuti perintah tuannya, apa yang dialami oleh Tuhan. Ibu Dwi Yuliarti, karena keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Hanya melalui Dia kita bisa sampai Bapa di sorga. Untuk itu kita harus siap memanggul salibnya. Ya. Karena memang keyakinan iman kita, keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus, dan salib itu menjadi jalan atau penderitaan itu menjadi jalan untuk kita merasakan proses bagaimana betul-betul keselamatan itu dinyatakan. Kita bisa menjadi seperti Kristus. Kata Paulus, hidup adalah Kristus, dan itu adalah memanggul salibnya. Apa yang Tuhan rasakan dalam penderitaan semasa hidupnya, kita bisa merasakan yang sama. Karena hanya dalam Dia keselamatan itu. Baik, lalu Bu Mercy, ya, di akunnya Hazel Charman.
Karena tujuan hidup saya menyenangkan hati Tuhan dan berjuang untuk itu. Ya, seperti lagu kita tadi, menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Betul. Kalaupun kita mau menderita untuk Tuhan, itu bentuk kita menyenangkan Dia. Rasa sayang kita sama Dia. Ini sama dengan kisah seorang yang menyukai, ya seorang cowok misalkan suka sama seorang perempuan, dia mau berkorban demi buah hatinya itu. Kekasih hatinya itu. Dia mau berkorban. Dia nggak berpikir rugi, dia nggak berpikir capek. Dia terus menunjukkan dia siap menderita buat kekasih hatinya itu. Luar biasa, so sweet ya. Ya, tapi memang itulah kita buat Tuhan juga harus so sweet ya. Untuk Pak Boy Sander, karena kasih anugerah Tuhan dan hanya Dialah jalan keselamatan dan kebenaran. Amin. Ya, sejalan dengan yang tadi. Karena memang iman kita, apa yang kita lakukan adalah tidak salah untuk juru selamat kita, untuk Tuhan kita yang telah menyelamatkan kita. Luar biasa. Untuk Pak Robert Asiolan Sitompul, karena Allah telah terlebih dahulu menderita dan mengorbankan nyawanya untuk keselamatan kita. Ya, apa yang membuat seorang Kristen mau menderita buat Tuhan? Karena dia tahu Kristus telah mati. Kristus telah mengorbankan dirinya, nyawanya, untuk keselamatan kita, orang yang berdosa. Ya, seperti kita jadi ungkapan terima kasih begitu ya. Ungkapan terima kasih kita kepada Tuhan yang sudah baik sama kita, kita mau menderita buat Tuhan. Ya, tidak meninggalkan iman kita. Ya, tetap pada iman kita, komitmen kita. Untuk Ibu Lia Akin, mengikut Tuhan adalah karunia, termasuk karunia untuk menderita untuk Tuhan. Ya, betul. Itu yang Paulus ingatkan. Jadi karunia itu bukan satu hal yang terkesannya hal-hal yang wah, hal-hal yang bisa kita sombongkan, kita bisa perlihatkan kepada orang, kita seolah menjadi orang yang lebih beruntung karena karunia itu. Ternyata bukan itu yang Paulus mengingatkan. Firman Tuhan, ketika Anda karena kekristenan, karena nama Yesus Anda menderita, itu juga sebuah karunia. Ini juga yang Tuhan ingatkan kepada Paulus saat dia meminta 3 kali Tuhan mencabut duri dalam dagingnya. Ungkapan penderitaan yang ia rasakan sangat berat itu ingin dibebaskan. Tuhan bilang, cukup. Cukup. Justru di dalam kelemahan Pauluslah kasih karunia Allah semakin melimpah. Ini memang kita nggak habis pikir. Mau dibilang akhirnya inilah kelebihan orang Kristen. Ketika menderita disebabkan oleh agama lain, ya persekusi atau bahkan dibully ataupun dihina, kita nggak pernah diminta untuk membalas. Kita juga nggak pernah diminta untuk mendoakan lawan kita, mengutuk, menyumpahi. Tapi kita seolah tetap harus bersyukur, harus bersuka cita dalam hidup di tengah kondisi itu. Kan aneh memang. Tapi kalau ada orang yang bisa seperti itu, dan kita harus seperti itu, itulah karunia yang Tuhan berikan buat kita. Maka tidak berlaku mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Maka digenapkanlah firman Tuhan kepada orang Kristen yang sedang mengalami tantangan dalam beberapa kesempatan dan cara dari banyak orang yang gak suka kepada Yesus. Kita bisa mendoakan karunia untuk kita bisa menghadirkan kasih Tuhan, menunjukkan Kristus. Karena pada akhirnya dalam kondisi itu pun hidup kita adalah Kristus. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang bacaan kita ini firman Allah tidak membuat kita membenarkan sikap-sikap tidak pantas
tidak manusiawi kepada sesama, terutama orang Kristen, dari banyak orang yang tidak suka kekristenan atau Yesus. Tidak. Kita tetap nggak setuju. Jika ada orang Kristen beribadah, lalu dihina dan bahkan diganggu, kita tetap nggak setuju. Kita nggak setuju. Tapi kalau kita mau menunjukkan sikap kita, tetap kita mempertegas dengan ketentuan yang berlaku, cara-cara yang pantas, yang memang diatur secara hukum di Indonesia. Ya, kita bukan negeri barbar yang melawan, membunuh sesukanya, menghina sesukanya, tidak. Ada aturan, ada hukum yang mengatur. Kita taat pada hukum. Kita percaya pemerintah kita bijaksana, aparat bijaksana, kepolisian bijaksana. Orang tak bisa membedakan di mana seorang yang memang memegang keyakinan yang benar dalam sikapnya akan nampak benar atau tidaknya keyakinannya itu. Maka tetaplah apa yang Tuhan bilang. Apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Itu menunjukkan sikap-sikap yang memang Tuhan telah lakukan dalam hidupnya. Kita nggak berbeda dari dia. Termasuk sikap berjalan dalam penderitaan yang Tuhan sudah alami. Tetapi akhirnya penderitaan yang dialami oleh Tuhan bukan penderitaan yang mematikan untuk menghina dan merendahkan, tapi justru memuliakan, memurnikan iman, keyakinan itu sendiri. Seperti emas, semakin murni terlihat kandungan emasnya ketika harus melewati panasnya api yang sangat panas. Kiranya semua kita diberkati, Bapak, Ibu, Saudara, remaja muda dalam renungan pada saat ini. Dan kita percaya bahwa Tuhanlah Allah yang kepadanya kita terus mengabdi, hidup buat dia sekalipun tidak mudah. Dan kita harus merasakan derita kita sebagai orang Kristen. Dan paling tidak, sikap jelas kita adalah kita tidak akan meninggalkan Yesus. Tidak akan meninggalkan iman kita. Kalau ada banyak orang-orang yang diekspos meninggalkan Yesus atau menjadi beragama lain, itu bukan satu yang baru. Ya, karena memang sejak awal ada banyak orang yang memang gak suka dengan Yesus dan berusaha menarik orang percaya itu keluar dari imannya. Atau bahkan ada banyak juga orang Kristen yang jatuh karena penderitaan meninggalkan imannya. Itu bukan hal yang baru. Maka benarlah apa yang Tuhan katakan, Bapak, Ibu, Saudara, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kiranya kita menjadi orang-orang yang tetap terpilih sampai akhir hayat kita. Mari kita memuji Tuhan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku
pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hari. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku dapatkan segala milikku, tapi hanyalah cintaku sanggup membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat Mari saudara, Bapak, Ibu, remaja muda, kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, ajarlah kami tetap memasuki kehidupan kami dan siap untuk menerima segala sesuatu yang memang tidak menyenangkan kami dari banyak orang karena kami Kristen. Sikap-sikap yang kami lakukan kiranya tidak berubah, tetap selalu memberikan buah. Dan biarlah kami selalu belajar untuk menunjukkan sikap menderita untuk Tuhan, oleh karena kami menunjukkan cinta kami kepadamu, oleh karena komitmen iman kami, oleh karena bentuk pengabdian kami kepadamu, dan oleh karena kami hendak menyaksikan iman kami
di dalam kondisi yang tidak mudah, karena nama Yesus, kami boleh merasakan kasih-Mu, kemuliaan-Mu, dan tetap Engkau menguatkan banyak orang, dimanapun berada, orang Kristen, yang mengalami tekanan, intimidasi sekitarnya, yang tidak menyukai kekristenan. Tuhan tetap memberikan berkat bagi banyak orang-orang yang membenci kekristenan. Tuhan tetap memberikan mereka kehidupan yang baik, hingga mereka bisa mengenal Kristus. Dan banyak orang Kristen yang mungkin dalam kondisinya dibatasi, tidak akan pernah membuat mereka menyerah. Tuhan tetap memberikan semangat mereka, menunjukkan hidup yang berkualitas. Berkati juga kondisi yang ada, penderitaan oleh karena pandemi COVID-19 ini, Tuhan. Bukan soal agama, tetapi setiap diri kami bisa saja oleh karena kondisi ini meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, mengecilkan kuasa Tuhan. Namun buatlah kami semakin dekat kepadamu, semakin bersekutu dengan Engkau, dan mengerti kehendak-Mu di tengah kondisi ini. Tuhan berkati upaya-upaya untuk penanganan secara medis dan ekonomi dan sosial dalam kebersamaan kami oleh karena pandemi COVID-19. Tuhan berkati pemerintah kami untuk bisa dengan bijak terus mendampingi, menguatkan masyarakat, warga negara dalam menjalani masa-masa penderitaan karena COVID-19 ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara, remaja muda yang sudah bersama dengan kita di sini dalam kebaktian rumah tangga online GKP Keramat. Kita akan bertemu lagi kesempatan yang lain, dan kiranya tetap menjaga kesehatan dan selalu semangat di dalam Tuhan. Amin. Selamat malam.